Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza aradta, apabila engkau menghendaki, an ta'rifa qadra ni'amatil basari, jikalau kamu menghendaki seberapa besar nikmat penglihatan itu, maka para ulama mengatakan ghammid ainaka sa'atan, silahkan engkau pejamkan matamu beberapa saat. Jadi kalau kita hendak mengetahui betapa besar nikmat Allah itu, ukur saja satu saja nikmat yang Allah beri, yakni nikmat penglihatan. Sebelum kita mengukur nikmat yang lain, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa makan dengan enak dan lain sebagainya itu, maka silakan hitung daripada nikmat itu, ukur satu saja di antara nikmat itu, yakni nikmat penglihatan. Bagaimana caranya agar kamu mengetahui? Ghammid ainaka sa'atan, silahkan pejamkan matamu beberapa saat. Kalau mata kita terbuka, maka kita melihat. Apa yang kita lihat? Melihat orang yang kita cintai. Kita bisa menatap wajah orang tua kita. Kita juga bisa menatap wajah saudara-saudara kita. Baik saudara itu adalah saudara yang berkaitan dengan darah, juga berkaitan dengan keimanan saudara sesama muslim. Ketika mata terbuka dan kita memiliki penglihatan, bisalah kita pandang wajah saudara kita itu. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkan rizki, dengan jalan kita mencari ma'isyah itu dalam wasilah pekerjaan kita hendak berangkat ke tempat kita bekerja dengan mudah tanpa mendapatkan kendala. Bahkan tiadalah kita membahayakan diri kita sendiri dengan terjatuh di tempat-tempat yang susah dilalui. Itu semua karena ada nikmat Allah, yakni nikmat penglihatan. Silahkan diukur satu nikmat itu dengan memejamkan mata beberapa saat. Barangkali kalau kita semua ini ingin mencobanya, silahkan semuanya memejamkan matanya lalu pulang ke rumah. Jangan buka mata sebelum sampai di depan pintu. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita semuanya? Ada yang berlabuh di terminal Kemiling, ada yang sudah sampai di Tegalega, ada yang sampai di Bakau sana, mungkin tidak sampai di rumahnya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui jalan mana yang ia tempuh. Itu sudah bagus kalau sudah sampai sejauh itu. Boleh jadi sampai di jalan, mau nyebrang jalan, nauzubillahi min zalik, ada motor lewat dan lain sebagainya. Jadi gampang saja kalau kita ingin dan benar-benar ingin syukur pada Allah itu atas nikmatnya Allah, ukur saja pada mata. Makanya dahulu dituliskan para ulama dalam kitab-kitab para ulama bahwa sungguh seseorang itu masuk surga itu bukanlah karena amalnya, tapi sesungguhnya orang itu akan dimasukkan dalam surga itu karena rahmat dari Allah. Dikisahkan ada seorang yang ahli ibadah yang tidak terima bahwa ketika dikatakan makhluk Allah itu masuk surga karena rahmat Allah, merasa tidak terima. Kenapa? Karena merasa banyak amalnya. Tidak ada pekerjaan kecuali ibadah, bahkan bersembunyi di dalam sebuah batu seumur hidupnya ibadah. Benar-benarlah seumur hidupnya itu ibadah. Disaksikan manusia memang ahli ibadah dan memang orang yang ibadah, sehingga dengan jalan yang demikian itu ia merasa dirinya masuk surga itu memang sudah berhak berkat daripada amal-amalnya, karena ia merasa amalnya banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tersebut untuk ditimbang daripada seluruh amal ibadahnya itu dengan sebuah bola matanya saja. Tidak perlu dihitung dengan tangannya, tidak perlu ditimbang dengan lisannya yang dia gunakan untuk berzikir itu, tapi cukup diambil satu matanya saja lalu kemudian ditimbang dengan seluruh amal perbuatannya, maka seluruh amal perbuatannya itu tiada memiliki arti dibandingkan nikmat satu bola mata saja. Kenapa? Karena dengan bola mata itulah ia membaca, kalaupun ia membaca. Karena dengan bola mata itulah ia belajar menulis, kalaupun ia menulis. Sehingga seluruh daripada amal perbuatannya itu ada kaitannya dengan nikmat berupa penglihatan.
Oleh karena itu tiadalah sebanding nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan amal yang kita perbuat. Maka masuk surganya seseorang itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Makanya tradisi kita itu giat dan segera kemudian hobi mencari syafaat. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa mengandalkan amalnya sendiri. Ketika kita berdoa, kita senang dengan doa bersama-sama. Kenapa? Itu syafaat namanya. Kita mencari syafaat dari doa orang lain. Kalaulah doa kita itu doa yang khusyuk, mengandalkan doa kita sendiri, wallahu a'lam bissawab, apakah doa kita ini diterima? Karena dosa-dosa yang kita tahu hanya diri kita dan Allah saja, sedangkan orang lain enggak melihat perbuatan kita. Seberapa banyak amal kita dan seberapa banyak dosa kita dan Allah lah yang tahu. Maka kita itu merasa diri kita itu rendah, seolah-olah memang tidak layak untuk diterima segala perbuatan baiknya itu. Demikian kita punya rasa begitu. Maka kita punya keinginan mencari syafaat dengan kita berdoa bersama-sama. Ada yang berdoa, ada yang mengamini. Ketika ada salah satu saja doa dari orang-orang yang ada di dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik itu, maka itu menjadi sebab diterimanya semua doa dari orang yang berdoa. Sehingga yang sedang banyak amalnya jangan ia merasa aman, apalagi orang yang sedang terjebak ke dalam kesalahan. Nah, di antara perkara yang penting tadi itu adalah menimbang-nimbang dan mengukur-ukur kadar nikmatnya Allah. Dan ini sudah Allah tegaskan. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, tidak akan pernah mungkin kamu bisa menghitungnya. Hanya saja kamu bisa mengira-ngira agar rasa syukurmu pada Allah itu semakin tinggi. Iza aradta an ta'rifa qadra ni'amatil basari ghammid 'ainaika sa'atan. Jika kamu hendak melihat dan mengetahui betapa kadar nikmat penglihatan, maka pejamkan matamu sesaat. Nah, coba-coba aja. Kalau kita mau tidur, coba-coba kita pejamkan mata. Malah kadang-kadang semakin kita pejamkan mata, semakin kita tidak bisa tidur. Kita pejamkan mata kita, maka terlintas semua di antara perkara yang telah kita lalui. Kebersamaan kita dengan orang yang kita cintai, juga kebersamaan kita terhadap dosa-dosa kita, semua itu menyebabkan kita susah tidur. Selain daripada itu, kita coba juga memejamkan mata, lalu kita bayangkan kemana kita hari ini, di mana saja tempat yang sudah kita datangi hari ini. Ada yang bekerja sampai tempat bekerjanya, ada yang datang ke majelis taklim. Semua itu karena ada mata. Lalu bayangkan, pejamkan mata, andainya penglihatan itu Allah ambil sehingga orang tidak melihat. Masih bisakah ia melakukan aktivitas sebagaimana hari itu dia beraktivitas? Tentu tidak bisa. Oleh sebab itu, begitulah tingginya nikmat mata itu, nikmat penglihatan. Jadi tidak ada waktu bagi kita ini untuk menyombongkan diri, menyombongkan amal dan semua yang kita miliki, sebab semua itu tiada lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa untuk kita sombongkan, baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ini menyombongkan sesuatu, sedangkan sesuatu itu adalah titipan? Bagaimana mungkin kita bisa menyombongkan diri kita terhadap sesuatu yang sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa? Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang sabar dan syukur, dalam kitab ini disebutkan sebuah kisah yang menakjubkan. Zakara ba'dul arifina qala, telah menyebutkan sebagian dari orang-orang arif. Orang-orang arif itu orang-orang yang sudah pada tingkatan ma'rifah, orang yang sudah wali. Qala, suatu ketika ia berkata, marartu bi ba'dil jibali. Suatu ketika aku berjalan pada sebagian pegunungan. Jadi jalan-jalanlah mendaki gunung.
Seorang arif ini jalan-jalan mendaki gunung, lewat pada pegunungan. Fara'aitu syakhsan a'ma maqtu'al yadaini warijlaini. Lalu di tengah perjalanan di atas gunung itu aku melihat ada seorang yang sudah tua renta, matanya buta, kedua tangan dan kakinya sudah terputus. Berjalan seorang arif tadi itu melalui jibal, melalui pegunungan-pegunungan. Di tengah pegunungan itu dia temukan seorang yang sudah tua renta, matanya buta, kedua tangannya sudah terputus, kedua kakinya juga sudah terputus. Bayangkan ini, betapa seseorang yang begini, mata tidak melihat lagi, kedua tangan sudah terpotong, kedua kaki sudah terpotong juga. Yadribuhul faliju fi kulli waqtin. Enggak ada kerjaannya kecuali dia itu mengangguk-angguk, memukul-mukulkan bagian badannya itu, bergerak-bergerak begitu saja. Wadudu yatanatharu minhu wa zanabiru al-ardi tanhasu min lahmihi. Jadi kulit-kulitnya sudah kering, sebagian daripada ulat-ulat sudah makan daripada tubuhnya itu. Makhluk-makhluk yang ada di tanah sudah pada naik ke badannya. Dia enggak bisa lagi pergi. Kaki sudah dipotong, tangan sudah terpotong, bukan dipotong. Tangan sudah tidak ada lagi, terpotong, kaki sudah terpotong. Tapi menakjubkan, wahwa yaqul, perkataan orang ini selalu terucap dari lisannya, alhamdulillahillazi afani mimma btala bihi katsiran min khalqihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tidak lepas dari lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang luar biasa. Apa pujiannya? Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, allazi afani mimma btala bihi katsiran min khalqihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghindarkan diriku dari perkara yang telah Allah timpakan pada makhluk yang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberikan karuniakan kepadaku sesuatu karunia yang karunia itu lebih daripada karunia yang Allah berikan pada makhluknya yang lain. Ini pujian yang luar biasa, seperti orang yang mendapatkan kenikmatan yang tidak ada lagi orang lain yang lebih dari dia dapat nikmatnya. Padahal pada kenyataannya apa? Matanya buta, kedua tangan terpotong, kedua kaki terpotong, tinggal di atas gunung, tidak ada lagi yang merawatnya, tinggal menunggu ajal saja. Melihat kejadian itu, seorang arif ini berkata, qala fataqaddamtu ilaihi, lalu aku dekati orang tersebut, faqultu lahu, lalu aku katakan pada orang ini, aku mendekat pada orang tersebut, lalu aku berkata, faqultu lahu, aku katakan padanya, seorang yang tua tadi, ya akhi, wahai saudaraku, wa ayyu syai'in afaka minhu, perkara mana yang telah Allah hindarkan padamu itu, yang engkau puji-puji, yang engkau sangat bersyukur dari yang demikian itu, atas bala yang mana yang terhindar darimu? Wallahi ma ajadu illa jami'al balaya muhitatan bik. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahi, dan demi Allah, tiada aku menjumpai padamu kecuali telah mendapatkan semua bala yang ada itu. Enggak ada lagi bala yang enggak menimpamu. Sementara engkau memuji Allah yang telah menyelamatkanmu dari bala yang ditimpakan pada orang lain. Mendengarkan kalimat tersebut, maka menjawablah orang yang tua renta yang sudah banyak mendapatkan penderitaan itu, farafa'a ra'sahu wa qala, lalu ia mengangkat kepalanya dengan kokoh, dia mengangkat kepalanya, wa qala, lalu ia berkata, ilaika anni ya battal, alam yubqi li lisanan yuwahhiduhu
wa fi kulli lahzatin yazkuruhu wa qalban ya'rifuhu. Tiadalah engkau melihat padaku ini bahwa masih tersisa padaku lisan yang senantiasa mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih menitipkan padaku qalbu yang mengenal akan jati dirinya dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tiada tersisa pada diri orang itu kecuali lisannya yang bisa bergerak, tapi dia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tiada tara, karena baginya nikmat yang terbesar itu adalah nikmat di mana hatinya terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kenal akan penciptanya yakni Allah Subhanahu wa taala, lisannya yang tiada tergerak pada lisannya kecuali ucapan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan terus bergerak seperti itu, kemudian setiap saat ia berzikir. Tidak ada yang lebih patut disyukuri selain daripada ini. Sedangkan dalam setiap hari-harinya terdengar di sana sini orang menjadi murtad dari agama ini. Sungguh bala kecelakaan yang terbesar itu bila Allah Subhanahu wa taala mencabut iman dari dalam hatinya, sehingga selagi masih ada iman di dalam hati, tiadalah layak seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bala yang seperti ini. Hari ini Allah berikan kenikmatan dan segala kemudahannya pada kita. Meskipun demikian, kita masih termasuk orang yang terlalu banyak mengeluh dan ingkar atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah layak kita ini menjadi orang yang tidak bersyukur. Adapun orang tadi mengumpulkan antara dua, syukur dan sabar. Di mana syukurnya? Dia syukur masih bisa bergerak lisannya berzikir pada Allah. Di mana sabarnya? Dia sabar walau diberikan bala yang tidak diberikan pada orang lain. Kedua tangan terpotong, mata tidak melihat, kedua kaki pun sudah terpotong, tapi tetap bersabar atas ujian Allah. Dan di mana syukurnya? Syukurnya ia tetap bersyukur pada Allah meskipun yang bisa bergerak hanya lisannya saja.